Silakan duduk. Teman-teman semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih tim pujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan secara luar biasa. Shalom. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang ada di tempat ini, berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang luar biasa yang judulnya Conquer Fear, mengalahkan ketakutan. Kalau tadi kita mendengar dari ibadah pertama, kalau saudara mendengar ibadah yang kedua, nanti akan saudara melihat nuansa yang lain. Nuansa yang lain adalah untuk mengidentifikasi bagaimana atau seperti apakah orang-orang yang hidup dalam ketakutan. Dan kita belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab supaya nanti saudara bisa melangkah di dalam keberanian bersama dengan Tuhan dengan benar gitu. Conquer fear, mengalahkan ketakutan bukan hal yang sederhana ya. Tidak semua gereja, tidak semua pengajaran memiliki titik pengajaran yang benar tentang bagaimana mengalahkan ketakutan. Rata-rata semua menyatakan, rata-rata ya, pengajaran-pengajaran menyatakan bahwa ketakutan itu kan hanya masalah emosional. Saya takut, saya gemetar, saya gentar, itu masalah emosional. Biasa terjadi dalam hidup manusia. Tetapi dari ibadah pertama tadi, saya harap nanti yang nggak ikuti ibadah pertama, nanti coba dilihat kembali ya videonya kita, video potongan kita tentang bagaimana apa itu ketakutan, identifikasi. Yang penting yang saudara harus tahu bahwa ketakutan itu ketika kita takut sebenarnya itu adalah pilihan kita untuk mengalami takut atau tidak. Untuk saudara bisa mengalahkan ketakutan atau tidak, itu sepenuhnya pilihan saudara-saudara semuanya. Pilihan kita semuanya. Itu momen kita mengalami ketakutan, ya sudah berarti itu yang kita pilih. Konsekuensinya ada, konsekuensinya sangat besar. Dan di dalam tokoh-tokoh Alkitab, di dalam Alkitab kita cerita begitu banyak contoh-contoh mengenai bagaimana kita mengalahkan ketakutan dan kita melihat tokoh-tokoh yang pernah mengalami ketakutan dan apa akibatnya dalam hidup mereka. Oleh karena itulah mengalahkan ketakutan ini menjadi hal yang basic. Ya, ketika saudara nanti mau terbang seperti Raja Wali, menjadi seorang raja walinya Tuhan, ya, to be like an eagle, maka hal yang pertama yang saudara mesti harus terima, saudara harus di empowering. Nah, empowering itu hal yang mendasar adalah saudara bisa mengalahkan ketakutan. Kalau kita masih memiliki ketakutan, takut mati, takut gagal, takut miskin, saudara nggak akan bisa menjadi orang yang bertumbuh. Saudara tidak akan bisa menjadi orang yang nanti dibawa ke dalam satu step yang luar biasa yang disebut sebagai raja walinya Tuhan. Ya, kita akan belajar ya sedikit demi sedikit dan saya berharap kita belajar dari firman Tuhan ini. Matius 10 ayat 28 ya. Dan katakan apa? Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Wow. Ada yang nangis, rasanya kebesaran suara saya ini. Saya biasa di ibadah pagi tadi itu teriak-teriak enggak apa-apa. Soalnya beberapa bapak-bapak, ibu-ibu ada yang ngantuk. Jadi saya mesti pakai suara keras. Nah sekarang saya ngomong keras lah. Anaknya Pak Adi sama Bu Mea teriak. Gantian ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara perhatikan kata firman Tuhan ini begitu luar biasa. Manusia memiliki dua sisi tentang ketakutan. Ya, kita tidak diizinkan oleh firman Tuhan takut kepada apapun yang dapat membunuh jiwa. Jadi kalau ibadah pertama tadi ada orang sampai takut mati, saya mau kasih tahu. Orang yang takut mati itu diperintahkan kepada Tuhan. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah, kita disuruh takut kepada siapa? Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, ini ada hal yang sepertinya kontradiksi atau menjadi hal yang berlawanan. Kita disuruh takut kepada Tuhan, tapi nggak boleh takut kepada yang lain. Nah memang kenapa menjadi seperti itu? Kok kayaknya firman Tuhan ini seperti paradok. Dengarkan baik-baik ya saudara. Ketakutan dalam hidup kita sekali lagi ya. Tidak mungkin menghilangkan ketakutan dalam hidup manusia. Karena manusia pada dasarnya memiliki emosi dasar takut supaya dipakai untuk berjaga-jaga. Orang takut itu adalah cara pertahanan manusia secara natural
Untuk berjaga-jaga sekiranya ada sesuatu yang nanti mungkin akan terjadi. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, jangan takut kepada apapun yang dapat membunuh tubuh. Artinya, saudara tidak boleh takut mati sekarang ini. Saudara tidak boleh takut gagal. Saudara tidak boleh takut dipermalukan. Kenapa? Karena itu hanya sifatnya tubuh. Artinya begini, untuk membedakan begini ya saudara. Apapun yang ada di dunia ini, ketakutan-ketakutan yang ada di dunia ini, Tuhan minta itu ditundukkan di bawah ketakutan saudara terhadap Tuhan. Nangkep ya, real ini ya. Jadi ketakutan saudara terhadap segala sesuatu yang nanti akan kita alami atau mungkin saudara khawatirkan itu tidak boleh menjadi sesuatu yang lebih daripada ketakutan kita kepada Tuhan. Artinya semuanya itu harus tunduk kepada ketakutan kita kepada Tuhan. Ketakutan kepada Tuhan harus menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara perhatikan, manusia ini ada sesuatu yang kekal yang dia miliki. Ya kita memang pada akhirnya nanti pada dasarnya akan mati. Tapi saudara mesti harus tahu, ada sesuatu yang akan terus hidup. Apa itu? Jiwa atau roh saudara akan terus hidup. Kenapa bisa menjadi terus hidup? Gak bisa mati pastor, gak bisa. Karena jiwa dan roh kita itu miliknya Tuhan. Masih ingat ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam dan Hawa. Menghembuskan nafas itu menggunakan kata nesyamah. Ucapkan sama-sama saya, nesyamah. Nah nesyamah ini yang gak bisa mati. Nesyamah ini yang ada terus dalam hidup saudara. Even tubuh kita mati, even badan saudara mati. Nesyamah ini akan terus hidup. Dan nesyamah ini yang nantinya akan diberikan tubuh baru, ya, fisik baru, setelah nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan itu sebentar lagi akan Tuhan lakukan karena Tuhan lagi sebentar lagi akan mau datang. Itu. Makanya ketika kita ya menjadi orang yang khawatir, yang takut, sebenarnya kita sedang membinasakan jiwa kita sendiri, membinasakan roh sendiri, membuat roh kita terpisah dari Bapa. Makanya keselamatan diberikan kepada Tuhan ya. Kuasa salib itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya jiwa dan roh saudara enggak mati lagi. Supaya saudara beroleh hidup yang kekal. Hidup itu maksudnya jiwa dan rohnya ini yang kekal ini. Bisa hidup terus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi masalahnya saudara-saudara. Masalah ketakutan ini menjadi masalah yang penting bagi gereja sebenarnya. Bagi orang percaya. Kalau orang percaya tidak mengerti dasar yang seperti ini. Orang percaya seolah-olah akan menghidupi kekristenan dengan cara yang random. Kemana gereja pimpin, kemana ini pendeta pimpin ya kita ikut aja. Lagi rame-ramenya kemakmuran, ikut kemakmuran. Lagi rame-ramenya kesembuhan, ikut kesembuhan. Lagi rame-ramenya KKR bebas utang, semuanya pada ikut-ikutan rame. Ikut KKR bebas utang. Jadi sehingga kekristenan kita itu tidak sampai kepada destiny kita. Saya mau tunjukkan sebuah cerita yang luar biasa dari firman Tuhan. Dari kitab 1 Samuel tentang seorang yang bernama Saul. Seorang raja Israel pertama yang bernama Saul. Saudara mesti perlu tahu bahwa ketika Tuhan tahu bahwa Saul berkhianat. Tuhan itu sebenarnya tidak cepat-cepat mau membinasakan Saul. Enggak. Tuhan sebenarnya mau membuat Saul itu menjadi orang yang benar lagi. Tuhan ngeman Saul. Artinya di sini seperti ini saudara. Walaupun kita sering jatuh dalam dosa. Bukan orang yang hebat. Bukan orang yang kudus mungkin kita pandang. Tapi dengar baik-baik. Tuhan pelihara saudara. Tuhan ngereken kita. Tuhan mengerti setiap hati saudara. Dan Tuhan pengen saudara berubah. Tapi kita lihat cerita yang luar biasa ini ya. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-10 sampai 12. Ya kita coba baca baru saja, gak usah dibaca sama-sama ya, saya aja biar cepat. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, Saul maksudnya. Korban bakaran maka tampaklah Samuel datang. Apa yang dilakukan oleh Saul? Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Coba, begitu dia lihat Samuel datang, Saul berusaha mau memvalidasi dirinya. Untuk menjadikan dirinya jadi seolah-olah dia menjadi orang berjasa. Dia berusaha pertama-tama datengin Samuel gitu. Hai Samuel, apa kabar? Itu bukan Samuel ini ya. Ya, bukan. Tapi ini adalah Nabi Samuel.
Nah, tetapi Samuel ini ngerti firman Tuhan, ngerti kebenaran, dia berkata, apa yang telah kau perbuat? Kamu ngapain, Saul? Gitu, kira-kira seperti itu. Jawab Saul. Nah, coba saudara perhatikan jawaban dari Raja Saul. Ini adalah ciri khas orang yang hidup dalam ketakutan. Orang yang ketakutan itu ciri khasnya kelihatan banget di cara menjawabnya si Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, yang disalahkan pertama itu rakyat. Padahal jelas-jelas yang salah dirinya mengambil keputusan untuk mempersembahkan korban bakaran dulu. Maka yang disalahkan pertama adalah rakyat. Orang yang hidup dalam ketakutan. Orang yang belum bebas dari rasa ketakutan. Orang yang belum bisa mengalahkan ketakutan. Apa yang terjadi dalam dirinya? Ketika masalah terjadi dalam dirinya, dia bingung cari kambing hitam. Kambing yang warnanya hitam gitu ya. Dia salahin orang, salahin rakyat. Dan bukan hanya salahin rakyat, perhatikan di sini. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan apa? Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Samuel pun disalahin. Gara-gara Nabi Samuel nggak datang tepat pada waktunya. Nah, ini orang yang hidup dalam ketakutan biasanya sering cari kambing hitam. Kalau saudara sering nyalain orang lain dan saudara menganggap diri saudara paling benar dan orang lain salah, dengar baik-baik. Saudara masih hidup dalam ketakutan. Takut apa? Takut gak dihormati orang. Takut gak dihargai orang lain. Takut dianggap orang gagal. Takut gagal. Jadi kalau saudara sibuk mencari pembenar buat diri saudara, waspada. Jangan-jangan saudara sebenarnya ada di dalam fase, ada dalam ketakutan. Sama seperti Raja Saul ini. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ya, belum. Maka pikirku, nah ini hal yang ketiga. Maka pikirku, menurut pendapatku, orang yang ada dalam ketakutan selalu berusaha memaksakan pendapatnya dianggap paling benar. Dia tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan itu kebenaran, tapi dia pikir pikirannya yang paling benar. Dengar baik-baik, teman-teman semuanya. Yang menjadi berbahaya bagi orang Kristen adalah ketika doanya, permintaannya, syafaatnya, atau pandangannya dia sendiri. Ya, meminta Tuhan untuk tunduk kepada pikirannya dia. Nah sekarang kan yang diajarkan yang gitu-gitu itu. Aku mengklaim setiap janjimu Tuhan. Mengklaim itu emang saudara kita ini asuransi gitu. Kita klaim. Orang yang memaksakan keinginannya, pikirannya sebenarnya orang ini hidup dalam ketakutan. Karena apa? Dia menganggap bahwa dirinya lebih berharga dari yang lain. Dia takut kehilangan harga dirinya. Takut kehilangan pengaruhnya. Takut kehilangan jabatannya. Nih orang-orang seperti ini. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Nah ini kemudian. Sebab itu aku memberanikan diri. Woy, kayaknya ini bener. Kayaknya jadi pahlawan si Saul ini. Karena gara-gara rakyat itu pada saat itu berserak-serak mulai meninggalkan aku. Dan Samuel datang terlambat. Maka pikirku, aku memberanikan diri. Kayaknya jadi pahlawan ya. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap apa yang dilakukan, dikerjakan itu menjadi pembenar. Paling benar semuanya deh dia. Sementara dia sibuk nyari kesalahannya orang lain. Kalau ada di antara kita yang seperti itu, saya mau kasih tahu. Jangan-jangan saudara tidak sadar bahwa sebenarnya saudara sedang hidup dalam ketakutan. Takut dianggap gagal, takut dianggap orang yang gak penting, takut nanti kehilangan jabatan kita, takut kehilangan duit kita, kesempatan kita. Maka berhati-hati di sana. Kalau kita mulai ngalami seperti ini, orang yang menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang dia lakukan paling pahlawan di antara orang-orang yang lain, sebenarnya kita ada di dalam fase hidup dalam ketakutan. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Coba kita perhatikan apa jawaban Tuhan melalui Samuel. Kita sama-sama baca yuk. Lalu kata Samuel kepada Saul, apa perbuatanmu itu bodoh. Walaupun dia menganggap dirinya paling benar. Seolah-olah paling pahlawan. Orang lain salah dan hanya dirinya yang paling benar. Nah orang-orang yang biasanya seperti ini. Kata firman Tuhan. Perbuatanmu itu bodoh. Kenapa disebut bodoh? Engkau tidak mengikuti apa? Perintahnya Tuhan.
Engkau menggunakan pikiranmu sendiri, kayaknya benar. Tapi sebenarnya perintah Tuhan gak ngomong seperti itu. Ini disebut perbuatan bodoh. Allahmu yang diperintahkan kepadamu sebab sedianya. Nah ini Saul tidak memikirkan konsekuensi besar dari ketakutannya. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya. Sebenarnya yang Tuhan lakukan, Tuhan hendak membuat Saul menjadi raja Israel dan keturunannya akan mewarisi kerajaan Israel selama-lamanya. Tapi itu tidak terjadi yang pada akhirnya kita tahu ya. Saul kemudian diganti sama siapa? Daud. Gara-gara tindakan bodohnya si Saul ini tadi. Gara-gara ketakutan yang ada dalam dirinya dan dia salahkan orang lain. Dia kemudian lebih menuruti cara berpikirnya, lebih menuruti cara hidupnya daripada melakukan perintah Tuhan. Maka ini fatal buat dia. Seluruh generasi di belakangnya, anak-anaknya, cucu-cucunya, habis semuanya. Gak bisa memerintah. Makanya dari tadi pagi saya bilang, berbahaya ketika ada orang Kristen masih merasa takut. Masih merasa gentar, takut mati, takut miskin, takut gagal, dan takut-takut yang lain. Oleh karena itulah kita mesti memiliki sifat yang benar. Seperti apa itu sifat yang benar? Wanita Samaria, saya suka sekali dengan perumpamaan ini karena banyak hal bisa dibicarakan dari ayat ini. Selain menyembah di dalam roh dan kebenaran. Wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara mesti tahu siapa Samaria. Samaria itu asal muasalnya dulu orang Israel. Dia adalah kelompok dari orang Israel. Tapi karena bangsa Samaria ketika mereka dikalahkan oleh Asyur dan Persia. Bangsa Samaria ini, orang Israel Samaria ini. Mereka menikah dengan orang-orang bangsa kafir. Dengan orang-orang Asyur, dengan orang-orang Babel, dengan orang-orang Persia. Mereka menikah dengan orang-orang itu yang tidak percaya bahwa Tuhan mereka adalah Elohim Yahweh. Mereka kemudian menikah dengan bangsa-bangsa yang campur yang disebut bangsa kafir atau bangsa goyim. Dan sejak saat itu orang Israel, orang Samaria dianggap bukan menjadi bagian dari orang Israel. Sehingga orang-orang Samaria pun dilarang beribadah di bait Allah di Yerusalem. Gak boleh, walaupun mereka secara keturunan tetap orang Israel. Tapi orang Samaria ini tidak diizinkan beribadah di Yerusalem. Akibatnya orang Samaria kemudian mengembangkan tempat ibadah sendiri. Mereka membangun tempat ibadah sendiri. Bagi mereka tempat suci atau tempat peribadatan yang suci itu adalah tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Maka kemudian mereka membangun tempat ibadah yang namanya Gunung Gerizim. Mereka bangun seperti bait Allah. Mereka beribadah di sana karena menurut orang Israel, Gunung Gerizim lah yang lebih berat atau lebih benar dibandingkan dengan Yerusalem, istananya Salomo. Nah, sejak saat itu maka orang Israel dan orang Samaria mereka tidak bersatu. Mereka bahkan menjadi musuh. Sampai seperti ini ya, di kebiasaannya Tuhan Yesus itu. Ketika ada daerah Samaria, orang Israel mau melalui tempat itu untuk sampai ke tempat sana. Mereka tidak akan pernah mau melalui kota Samaria. Mereka lebih baik memilih jalan memutar. Sampai seperti itu orang Israel itu kepada orang Samaria. Dan ketika Yesus ketemu dengan orang Samaria, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus adalah orang Israel, kita tahu. Ketika dia bertemu dengan seorang wanita, apalagi wanitanya ini dari Samaria, itu sebenarnya sebuah hal yang memalukan sebenarnya. Gak layak bagi orang Israel untuk ketemu dengan orang Samaria. Tapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya sebenarnya ingin kita baca dari ayat 1 sampai 42. Tapi kalau kita baca, gak mulih-mulih nanti. Saudara akan di sini moco terus ya. Nanti saudara baca di rumah ya. Saudara akan perhatikan banyak bagian-bagian dari firman Tuhan itu yang luar biasa. Tapi saya kasih highlight beberapa hal yang penting ya. Ayat 5. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, ini penting karena walaupun Samaria itu menjadi daerah, menjadi tempat atau menjadi bangsa yang kafir, disebut bangsa yang kafir karena mereka kawin campur. Alkitab pasti menulis ini menjadi bagian dari Yakub, dari Israel. Yakub itu Israel ya. Dahulu kepada anaknya Yusuf. Disitulah si Israel atau si Yakub memberikan tanah kepada Yusuf. Ya.
Di situ terdapat sumur Yakub, namanya sumur Yakub. Jadi artinya itu adalah sumur yang dihargai oleh bangsa Samaria, menjadi sumur bersejarah, sumur penting, sumur di mana semua orang bisa datang ke situ. Ya, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul berapa? 12, pukul 12 siang Tuhan Yesus datang ke situ. Tuhan Yesus tidak nemu siapa-siapa, cuman perempuan Samaria ini aja. Perhatikan baik-baik. Kenapa perempuan ini datang pada saat jam 12 siang? Itu bukan berarti Alkitab menulis kayak gini ini kebetulan. Oh, karena kebetulan jam 12, bukan. Wanita ini datang ke sumur jam 12 siang karena dia malu kepada tetangga-tetangganya, kepada orang Samaria yang lain. Kita akan tahu kan ceritanya. Wanita ini punya 5 suami. Dan suami yang sekarang tinggal sama dia bukan suaminya. Jadi artinya wanita ini adalah orang yang rusak sebenarnya. Kalau tidak bisa dikatakan seorang pelacur, ya udah pokoknya orang yang gak bener lah. Sudah dari bangsa Samaria, orang gak bener. Makanya dia datang, mengendap-endap, dia datang pukul 12. Di mana sumur itu pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengambil air. Atau para wanita tidak ada di situ. Karena biasa ya ibu-ibu, kalau biasanya sudah kumpul, apa yang terjadi? Gibah. Ngomong-ngomong satu dengan yang lain. Wanita ini nggak mau datang berkonflik di sana. Dia takut nanti dirinya diomongin. Makanya dia datang jam 12 siang. Cilakanya dia ketemu sama Yesus. Ketemu sama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga menyertai atau ada di dalam kehidupan saudara-saudara yang masih hidup dalam ketakutan. Saudara nggak usah khawatir. Orang takut itu mungkin bagi dunia ini wajar. Tapi bagi Tuhan Yesus, Tuhan mau selesaikan kita yang masih dalam ketakutan. Saya pun masih dalam ketakutan, saudara. Mesti harus segera diselesaikan. Ya, ini adalah jawaban perempuan ketika Tuhan Yesus berkata, nanti kamu akan mendapatkan air yang tidak akan habis. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias, perhatikan baik-baik jawabannya ini ya, keren banget. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Saya tadi sudah bilang di awal, Samaria juga orang-orang yang sebenarnya adalah bagian dari orang Israel. Jadi kitab mereka sampai sekarang ini, mereka juga masih sama dengan kitab kita. Cuman mereka kitabnya cuma 5 kitab awal ya yang kita punya. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab awal yang dia miliki, yang sampai sekarang dibaca oleh orang Samaria. Jadi kitab Pentatuk namanya, atau 5 kitab pertama itu menjadi kitabnya orang Samaria. Artinya mereka pun tahu bahwa Mesias itu akan datang. Cuman yang luar biasa, perhatikan baik-baik. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Ini yang luar biasa. Mereka percaya, walaupun itu orang Samaria, mereka percaya bahwa nanti keselamatan itu datang dari bangsa Israel. Dan Sang Mesias itu akan memberitahukan segala sesuatu kepada mereka. Termasuk kebenaran-kebenaran apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Samaria. Dahsyat nih. Perhatikan baik-baik. Orang yang mau, orang yang bersedia untuk memenangkan diri atau untuk mengalahkan ketakutan. Yang pertama adalah orang itu mesti belajar. Ingin belajar segala sesuatu. Jadi saudara-saudara di gereja ini, saudara di gereja Surabaya City Blessing, tidak cuma datang, manasin kursi, kemudian pulang. Atau kita datang di gereja, nunggu sampai mati, nanti mati enak dikubur sama gereja. Enggak seperti itu saudara. Saya mau pastikan sebagai gembala dan tim penggembalaan di sini, bahwa saudara mesti harus belajar banyak hal tentang kebenaran Tuhan. Saudara harus mencari kebenaran ini. Makanya kenapa saya bilang ya kepada adik-adikku yang di sini, yang orang-orang muda di Surabaya City Blessing ini. Jangan suka pindah gereja hanya karena gara-gara FOMO. Gereja kono rame, wonge akeh. Enak puji-pujiannya mencolot-mencolot pastor, kayak pocong gitu. Enggak, saudara mesti harus tahu bahwa keberadaan saudara di gereja itu, saudara mesti harus belajar banyak hal. Perempuan Samaria ini mengawali hidupnya dengan sesuatu yang benar. Walaupun masa lalunya enggak baik, walaupun masa lalunya itu dianggap orang yang salah. Dan dia punya 1001 alasan untuk takut ketemu sama orang. Dan pada akhirnya dia lakukan itu.
Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Dia rindu, dia belajar sesuatu dari sang air hidup ini. Nah, dahsyatnya dikatakan seperti ini. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perhatikan baik-baik teman-teman semuanya. Anak-anak muda Gereja Surabaya City Blessing Ibadah 4. Perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi penting di dalam fase kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Saudara bisa menjadi orang Kristen sejak kecil. Begitu lahir cenger sudah doa Bapak kami. Ya, bisa jadi. Karena kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi masalahnya tidak semua orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi penting bagi setiap orang yang percaya. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu bisa membolak-balikkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Saudara menjadi orang yang diberkati, menjadi orang yang berkemenangan, diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Maka walaupun saudara sekarang menjadi orang yang ketakutan, menjadi orang yang khawatir dengan masa depan, menjadi orang yang takut gagal, takut miskin, takut mati, apapun boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang paling penting, saudara harus mengejar perjumpaan dengan Tuhan, itu penting. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ini penting. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu bisa mereformasi, mentransformasi hidup saudara. Itu masalahnya. Lanjut ya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ ketika dia ngomong aku sang air hidup. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu apa yang dia lakukan? Pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dahsyat ini. Ini dahsyat ini. Dia yang awalnya hidup dalam ketakutan ketika ketemu sama orang. Mesti datang ke sumur Yakub jam 12 siang supaya gak ketemu orang lain. Di saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di saat mengalami encountering dengan Tuhan Yesus. Maka dia justru lari ke kota. Berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Dia hilangkan ketakutannya, dia hilangkan kekhawatirannya, dia nggak peduli nama baiknya kayak apa lagi. Dia nggak peduli orang ngomong apa lagi kepada dia. Dia nggak peduli nanti orang akan mencibir dia. Dia perlu untuk mengatakan kepada setiap orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Jadi in the moment Tuhan Yesus nguliti perbuatannya. Bahwa yang mengatakan suamimu ada 5, bahkan sekarang ini yang ada bukan suamimu. Dia merasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia berkata mungkinkah dia Kristus itu, walaupun dia masih bingung. Diperhatikan baik-baik, ini bukan orang yang luar biasa. Ini mungkin orang yang tidak pernah bikin mujizat, tidak pernah tercatat bikin mujizat di Alkitab. Tapi yang dia lakukan, dahsyat men. Dia pergi ke tengah kota, dia tidak pedulikan lagi nama baiknya lagi. Dia nggak pedulikan lagi apakah nama baik, apakah nama jelek. Dia nggak peduli lagi ketakutannya, dia nggak peduli malunya. Dia datang di kota itu dan dia ngomong, aku ketemu dengan Mesias, coba kamu lihat. Apakah dia Mesias? Kenapa? Karena dia nguliti apa yang ada dalam diriku. Kamu tahu kan ceritaku, kamu tahu kisahku. Aku bukan orang yang baik, tetapi ada orang Israel yang aku nggak kenal. Ketika aku ketemu sama dia ngerti semua kisah hidupku. Apakah dia Mesias? Apa yang terjadi? Lalu mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Banyak orang di satu kota datang kepada Yesus hanya karena gara-gara perempuan Samaria yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa. Justru dia adalah orang yang berdosa. Justru dia adalah orang yang mungkin secara hitung-hitungan secara moral itu berada pada titik terendah di kota itu pada saat itu. Tapi orang-orang satu kota Samaria mereka datang kepada Yesus. Dan Alkitab menulis, perhatikan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi apa? Percaya kepadanya. Kenapa mereka percaya? Karena wanita ini. Karena wanita ini menghilangkan ketakutan. Sudah tidak peduli lagi orang ngomong apa. Sudah tidak peduli lagi apa kata orang terhadapku. Tidak peduli. Yang paling penting dia bisa datang memberitakan bahwa ada Mesias ini datang nih. Dan kalian harus ngalami. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu.
yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun, Tuhan Yesus pun, tinggal di situ 2 hari lamanya. Baik-baik, orang yang percaya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan saat ini untuk merubah hatimu. Untuk merubah ketakutanmu. Dari orang yang takut menjadi orang yang berani. Konteksnya di sini adalah orang yang berani menginjil. Orang-orang muda di City Blessing, engkau tidak hanya jadi orang Kristen dan kemudian dibuat supaya saudara mengerti banyak firman Tuhan. Bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani di sini. No. Tuhan menjadikan engkau orang percaya, orang yang dipilih dengan sebuah misi. Ada misinya tuh. Menjadi orang Kristen. Di dalam pundak saudara ada misi Tuhan. Apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku gak bisa Tuhan ngomong apa aku nanti. Saudara persis seperti Musa. Yang ketika disuruh balik ke tanah Mesir, aku gak bisa ngomong. Dengar baik-baik. Yang memberi kekuatan. Yang memberi keberanian. Itu adalah Roh Kudus. Bukan karena saudara hebat. Bukan karena saudara banyak memahami bahasa Ibrani, bahasa Yunani. No. Yang perlu engkau lakukan, apakah engkau mau taat dengan setia menjalankan apa yang Tuhan katakan kepada hidupmu. Kemarin ketika saya khotbah di salah satu gereja di daerah Kutisari, gembala setempat kemudian naik ke atas mimbar dan berkata, menurut khotbah Bapak Pendeta tadi, setiap kita harus menginjil. Maka semua WL dan singer ditanya, kapan terakhir kamu menginjil? Itu kasihan saya. Gak bisa jawab masing-masing, gitu. Kapan terakhir menginjil? Ya jelas malu lah di depan banyak orang. Apalagi di depan saya waktu itu di sana. Ayo ngomong sama Pak Pendeta nih, kapan terakhir kalian nginjil? Toleh masing-masing. Nah sekarang saya mau kasih tahu kepada teman-teman for Gereja City Blessing. Tugasmu di gereja ini bukan cuma menu-menuin gereja, kemudian pulang, selesai ntar besok minggu datang lagi, mimpin ujian, atau singer, atau main musik, atau khotbah, atau yang lain. No. Tugasmu adalah kembali ke tempatmu masing-masing, dan ketika ketemu dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan, ajari mereka ketemu sama Yesus, seperti engkau ketemu sama Yesus. Tapi hal yang pertama yang harus engkau lakukan, pertama adalah, apakah saudara pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kalau belum, ini waktunya. Saudara harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan dulu. Sampai saudara nanti bisa punya beban seperti wanita ini. Jangan ngomong aku gak bisa ngomong pastor. Aku ngomong ngopong kok kesaksian. Gak penting. Yang penting saudara mau apa enggak. Jadi pengertian saudara terhadap kehendak Tuhan itu bukan tergantung dari berapa banyak ilmu yang kau miliki. PDT, PDP, PDM gak penting. STH, MTH, doktor, gak penting. Yang paling penting apakah kita mau taat kepada kehendak Tuhan atau tidak. Untuk menjadi seekor burung Raja Wali. Yang paling penting bukan cuma badannya gede. Yang paling penting saudara mau gak dibawa Tuhan menjulang lebih tinggi. Atau soaring. Dibawa Tuhan untuk menang. Mau gak masalahnya. Kalau saudara mau, hal yang paling penting yang saudara harus miliki adalah saudara harus belajar untuk tidak punya ketakutan lagi. Takut ditolak, takut nanti malu, takut gagal. Gak usah pedulikan itu. Karena kegagalan, penolakan dan lain sebagainya tidak pernah akan terjadi di dalam hidup orang-orang yang percaya. Yang telah menerima kuasa salib Tuhan Yesus Kristus. Kuasa salib Tuhan Yesus Kristus itu apa? Ketika Tuhan Yesus Kristus ngomong di atas kayu salib dan berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya Yesus yang memenangkan buat kalian. Bukan kalian yang bertarung, Yesus sudah menang. Kalau Yesus sudah menang, it mean kalian itu juga menang. Kita semuanya pemenang, gak usah khawatir ditolak. Kalau ditolak, kalaupun kita ditolak, kalaupun masalah kita tetap ada, kalaupun persoalan saudara tetap ada, gak usah khawatir. Saudara mesti punya satu pilihan lagi, tetap percaya bahwa yang punya kuasa Tuhan. Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Dan itu yang dilakukan oleh seorang perempuan ini.
Saya punya satu quote yang luar biasa dari Amsal. Amsal itu kan bagian dari Alkitab kita yang banyak quote-nya di situ. Saudara bisa ambil di situ. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, orang yang masih memiliki ketakutan seperti Saul, yang suka nyala-nyalain orang lain, yang suka menganggap bahwa dirinya paling benar, gak bisa dikoreksi, orang-orang itu gak bisa menerima didikan. Why? Karena dia gak takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya yang Saul lakukan, walaupun kelihatannya benar di mata Saul, pikirnya dia benar, kayak pahlawan, tapi di mata Tuhan itu kebodohan. Karena apa? Tidak menaati firman Tuhan. Orang yang masih dalam ketakutan, orang yang masih menolak rencana Tuhan di dalam dirinya untuk menjadi saksi Kristus adalah orang-orang yang masih hidup di dalam ketakutan. Orang yang ada di dalam ketakutan itu biasanya takut kepada sesuatu yang ada di dunia ini, ketakutan yang sama yang dimiliki oleh dunia. Dunia juga takut ditolak, iya. Dunia juga takut mati, iya. Dunia juga takut miskin, iya. Saudara, masalahnya saudara tidak boleh punya ketakutan yang sama dengan itu. Ketakutan saudara hanya bisa satu hal, yaitu takut akan Tuhan. Artinya Tuhan, ya standarnya saudara takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, dan menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Harus menjadi sesuatu yang paling penting dalam hidup kita. Supaya saudara nanti nggak memiliki ketakutan terhadap apapun di dunia ini. Makanya saya mau bilang, orang yang nggak punya Tuhan Yesus, takut itu wajar. Wajar bagi mereka takut. Orang dunia sampai mengalami ketakutan dengan keadaan Indonesia yang seperti ini. Wajar. Tapi saudara, tidak wajar bagi orang yang sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara tahu bahwa ketakutan kita terjadi hanya karena kita ini jauh dari sumber. Tadi di bagian ibadah pertama saya sudah bilang, orang yang takut, yang alami takut miskin, takut nggak dihargai, takut gagal, itu semata-mata karena dia jauh dari sumber. Kata Bapa menggunakan kata Aba, ya Ava, AVVA, Aba. Artinya dia adalah sumber segala sesuatu. Jadi yang disebut orang yang miskin itu bukan orang yang nggak punya duit. Saudara nggak punya duit pun atau sampai rekening saudara kosong. Saudara jangan takut, jangan merasa memiliki ketakutan. Why? Kalau saudara melekat dengan sumber, kalau saudara nempel pada sumber, kalau saudara pegangin sumbernya, yaitu Tuhan. Tuhan akan menolong saudara tepat pada waktunya, nggak usah takut. Tapi ketika saudara punya duit banyak, rekeningnya di mana-mana, mobilnya di mana-mana, mobilnya macam-macam merek mobil, rumah saudara di mana-mana, tapi saudara jauh dari sumber. Saudara tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus, ataupun kalaupun mengenal, hanya Yesus Kristus sebagai agama saja, kekristenan sebagai agama. Saudara perlu takut. Makanya yang paling penting dalam hidup kekristenan adalah saudara harus pastikan bahwa saudara harus selalu dekat kepada sumber kita. Masalahnya, ini masalahnya. Banyak orang merasa kalau sudah ke gereja, kalau sudah baca Alkitab, kalau sudah nyanyi puji-pujian, apalagi melayani Tuhan, dianggap dekat dengan sumber. Dekat dengan sumber tidak seperti itu. Saudara dekat dengan sumber kebenaran, itu seperti ini. Ketika seseorang takut akan Tuhan, dia akan menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dilakukan dengan cara tunduk kepada setiap kehendak Bapa. Saudara datang di gereja ini bukan cuman untuk menu-menuin bangku. Tambah lama, nanti ibadah for tambah banyak. Terus selalu kalau dikumpulkan banyak full di tempat ini terus sewot. Nah yang menjadi penting adalah ketika saudara diubahkan oleh Tuhan. Saudara datang di tempat ini saudara berubah. Tidak sama dengan ketika kita datang saudara berubah. Saudara menghormati hadirat Tuhan. Saudara menghormati Tuhan. Nah itu yang menjadi penting. Saya minta tolong pemain musik yuk maju ke depan. Dan satu hal lagi saudara-saudara semuanya. Saudara harus perhatikan. Saudara sebagai orang yang percaya jangan bergantung, jangan mengandalkan hidup atau mengandalkan keputusan dari cara hidup saudara yang lampau.
wanita ini, wanita Samaria ini, kalau dia masih noleh masa lampaunya dia akan melihat dirinya bukan orang baik. Yes, suaminya ada 5, iya, kenyataannya emang seperti itu. Dan sekarang dia hidup tidak dengan suaminya, iya. Dia hidup sama laki-laki yang gak jelas siapa, iya. Itu orang yang masih hidup dalam masa lalu. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara di masa lalu boleh gagal, bisa gagal. Confirm, bisa jadi saudara gagal. Tapi itu tidak berlaku di masa depan saudara. Karena apa? Masa depanmu sudah menjadi miliknya Tuhan. Kalau engkau tidak hidup dalam ketakutan, seluruh masa depanmu akan diperbaiki oleh Tuhan. Seluruh kegagalan bisa dikembalikan oleh Tuhan menjadi keberhasilan yang luar biasa. Masalahnya mau enggak? Kita meninggalkan ketakutan kita menang terhadap ketakutan kita.